Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Satria Jaya dengan NIM 33321700041 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik Elektro. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah etika profesi. Saya akan menjelaskan apa itu disrupsi teknologi digital. Disrupsi teknologi digital ialah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara mendasar karena hadirnya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadinya di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Peran digital mampu merubah produksi, distribusi dan iklan di media. Belajar dari media yang berguguran, para pengusaha media belajar dan cepat beradaptasi mengubah model bisnis. Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan disrupsi industri dan merubah landscape industri secara keseluruhan. Ada yang bisa bertahan dan ada yang tidak. Di revolusi digital 4.0 dengan segala kecanggihan teknologi yang dibawanya harus diakui telah merubah kondisi persaingan industri sekarang. Berkat hadirnya teknologi, banyak industri baru yang sebelumnya belum ada bisa lahir dan memberikan pengaruh pada dunia. Perkembangan tersebut kemudian menciptakan disrupsi industri yang cukup besar. Hal ini juga berdampak pada perubahan struktur perusahaan juga, yang tentu semakin efisien. Hal-hal yang dulunya dilakukan secara manual kini bisa dilakukan dengan secara otomatis dengan bantuan software. 90% CEO dan manajer merasakan bahwa tren digital telah mendisrupsi di industri. Dan tampaknya memang tidak salah. Ada beberapa contoh disrupsi industri yang bisa kita temukan di sekitar. Pertama, ada perubahan tren moda transportasi ke online, lalu ada perubahan tren secara pembayaran digital, terdapatnya fitur tarik tunai di segala tempat, transaksi jual beli yang bisa terjadi di mana-mana tanpa batasan ruang. Disrupsi industri bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mengerikan dan menciptakan peluang baru bagi dunia dan lapangan kerja, tapi di sisi juga bisa menjadi ancaman dan merubah alur kompetisi yang selama ini ada. Bisa saja ada perusahaan baru yang justru menyapu perusahaan lain yang sebelumnya berseteru dengan yang lain. Contohnya adalah Kodak, Fujifilm, di mana perusahaan film atau kamera. Di Indonesia sendiri, disrupsi industri akibat revolusi digital sudah nyata adanya. Dan disrupsi ini hadir di berbagai industri yang ada. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada kesehatan. Dulu orang yang mau konsultasi ke dokter harus mendaftar manual dengan mengantri panjang di klinik terlebih dahulu. Bahkan ada lelucon bahwa membuat janji dokter adalah salah satu hal yang menyulitkan bagi orang yang sudah menginjak usia dewasa. Hal ini tentu membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Namun karena bantuan teknologi, sekarang orang bisa membuat janji dokter dengan mudah. Sudah banyak sekali aplikasi agregator dokter yang bisa Anda download di toko aplikasi. Dan Anda bisa langsung membuat janji temu dan satu klik. Lalu ada pendidikan. Di masa lalu, pendidikan terutama profesi tentu tidak bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Anda perlu mendaftar ke lembaga pendidikan yang terpercaya, lalu mengikuti serangkaian kursus yang panjang. Belum tentu juga semua pelajaran itu bisa Anda gunakan di lapangan. Lalu dari video ini hal yang akan saya tanggulangi untuk kedepannya. Pertama, untuk era disrupsi digital kita harus mempunyai pola pikir yang cerdas, harus mempunyai rasa percaya diri yang sangat kuat dan menjadi suatu engineer yang berpikir luas, berwawasan luas. Harus percaya diri akan kemampuan kita, harus mempunyai kelebihan untuk
bersaing dengan engineer lainnya. Dampak negatif dan positifnya untuk tradisional, dampak negatifnya kita tidak bisa lagi bertransaksi seperti di pasar, bertemu orang secara tawar menawar gitu. Dan sisi positifnya kita bisa lebih mudah untuk mengakses belanja seperti online dan segala macamnya. Sekian dari saya, bila ada kurangnya atau kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.